Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal. Saya dari kelompok 9 dan saya ingin menjelaskan mengenai PSAK 109 yang mengenai akuntansi zakat infak atau sedekah. Definisi. Definisi zakat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya atau mustahik. Muzaki adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar atau menunaikan zakat. Infak atau sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi atau ditentukan maupun tidak dibatasi. Mustahik sendiri terdiri dari 1. Fakir, 2. Miskin, 3. Rikab, 4. Orang yang terlilit utang atau gharim, 5. Mu'alaf, 6. Fisabilillah, 7. Orang dalam perjalanan atau ibnu sabil, dan yang ke-8 adalah amil. Selanjutnya, pengukuran dan pengakuan. Zakat, pengakuan awal. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah dana zakat. Jika dalam bentuk kas, maka sebesar jumlah yang diterima. Jika dalam bentuk non-kas, maka sebesar nilai wajar aset non-kas tersebut. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non-amil. Jika muzaki menentukan mustahik yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujrah atau fee, maka diakui sebagai penambah dana amil. Zakat. Pengukuran setelah pengakuan awal. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai A. Pengurangan dana zakat jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil. B. Kerugian dan pengurangan dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil. Zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurangan dana zakat sebesar A. Jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas. B. Jumlah tercatat jika dalam bentuk aset non-kas. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan prestasi dari kawan saya. Infak atau sedekah. Pengakuan awal. Infak atau sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak atau sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi. Infak atau sedekah sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas. Nilai wajar. Jika dalam bentuk non-kas, infak atau sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak, atau sedekah untuk bagian penerima infak atau sedekah. Infak atau sedekah. Pengukuran setelah pengakuan awal. Infak atau sedekah yang diterima dapat berubah kas atau aset non-kas. Aset non-kas dapat berubah aset lancar atau tidak lancar. Penurunan nilai aset infak atau sedekah tidak lancar diakui sebagai pengurangan dana infak atau sedekah jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil, kerugian dan pengurang dana amil. Jika disebabkan oleh kelalaian amil, penyaluran dana infak atau sedekah diakui sebagai pengurang dana infak atau sedekah sebesar jumlah yang diserahkan. Jika dalam bentuk kas, nilai tercatat aset yang diserahkan jika dalam bentuk aset non-kas. Selanjutnya penyajian. Amil menyajikan dana zakat, dana infak atau sedekah, dana amil, dan dana non-halal secara terpisah dalam neraca.
Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, saya Fitri Andriani Lubis akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman saya. Pengungkapan zakat yaitu amil harus mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada A. Kebijakan penyaluran zakat, B. Kebijakan antara dana amil dan dana non-amil atas penerimaan zakat, C. Metode penentuan nilai wajar yang berupa non-kas, D. Rincian jumlah penyaluran dana zakat, E. Hubungan istimewa antara amil dan mustahik. Kemudian pengungkapan infak dan sedekah. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak atau sedekah, tetapi tidak terbatas pada metode penentuan nilai wajar yang berupa non-kas, kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non-amil, kebijakan penyaluran infak dan sedekah, keberadaan dana yang dikelola terlebih dahulu, hasil yang diperoleh dari penggunaan dana yang dikelola dan diperuntukkan bagi yang berhak, rincian jumlah penyaluran dana, rincian dana infak atau sedekah berdasarkan peruntukannya, dan yang terakhir hubungan istimewa antara amil dengan penerima infak atau sedekah. Sekian materi dari kami, PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak, atau sedekah.